Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas terkait metode pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Nah, di sini kelompok kami yaitu terdiri dari saya Devianti dengan NIM 123101009. Saya Raden Kasamiti dengan NIM 1231094. Saya Winda Wahyuni dengan NIM 1231018. Saya Rintan Suci Rahmadani dengan NIM 1231012. Baiklah, di sini kami akan memaparkan beberapa metode yang direkomendasikan, yaitu yang pertama ada metode ceramah yang akan disampaikan oleh Kak Devianti. Baik, di sini ada metode ceramah. Metode ini menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan penuturan lisan guru kepada muridnya. Lalu metode ini lebih tepatnya digunakan apabila bahan ajar mengandung informasi baru dan memerlukan pembahasan dari gurunya. Jadi kekuatan metode ini apabila digunakan dengan metode lain seperti tanya jawab, diskusi saat mereka dalam pembelajaran akan atau lebih dikenal dengan metode ceramah bervariasi, sehingga murid ini lebih mudah dan dia hanya mendengarkan akan tetapi berbicara dalam pembelajarannya. Jadi di metode ceramah ini adanya aktifnya diskusi kepada antar siswa dan gurunya. Sekian dari saya lanjut ke moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu akan ada metode cerita dari Kak Dita. Baik, jadi di sini metode cerita itu metode yang merupakan satu cara. Nah, yang dimana satu cara itu kayak kepada murid-murid dengan mengungkapkan karakter kepribadian tokoh-tokoh tertentu melalui cerita rakyat atau dongeng atau bahkan cerita sejarah yang nantinya diceritakan. Nah, untuk membantu penghayatan atau nilai-nilai dan moral dengan sikap para muridnya. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini yaitu ada metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini dalam menyajikan bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari guru, terutama apabila dalam proses pembelajaran guru itu menggunakan teknik klarifikasi nilai, seperti misalnya sebelum mulai pelajaran guru itu bertanya kepada siswa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas terkait pelajaran PKN. Nah, apa sih yang akan diketahui tentang Pancasila? Apa saja nilai-nilai yang terkait dalam Pancasila atau bunyi-bunyi Pancasila di 5 dasar tersebut? Nah, baiklah, selanjutnya itu akan disampaikan oleh Kak Rintan. Selanjutnya metode diskusi. Oke, selanjutnya itu ada metode diskusi. Nah, metode diskusi ini digunakan untuk tujuan agar adanya komunikasi antara guru dan siswa. Nah, komunikasi ini terdiri dari banyak arah, entah itu dari murid ke guru atau dari guru ke murid atau dari murid ke murid. Nah, metode ini bertujuan untuk mengaktifkan suasana kelas atau bisa juga disebut dengan berdiskusi antara antar kelas dan gurunya kan. Nah, terus metode ini satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam metode ini yaitu permasalahannya, karena kalau tidak ada permasalahan tidak ada sesuatu yang akan dibahas. Nah, jadi harus ada sebuah masalah. Nah, dalam pembelajaran PPKN itu termasuk ke dalam pembelajaran yang banyak sebuah konflik atau sebuah masalah yang akan dibahas atau banyak bahan diskusi yang akan sebagai modal, istilahnya sebagai modal antara siswa dan murid yang akan dibahas dalam kelas. Nah, selanjutnya yaitu ada metode penugasan yang akan disampaikan oleh Kak Devianti. Nah, metode penugasan ini biasa dilakukan oleh anak SD, yaitu berusaha melatih murid untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk dari gurunya. Kadang kan terbiasa ada guru langsung setelah ini mengerjakan tugas yang telah disampaikan oleh gurunya kan, seperti itu. Dengan tujuan penggunaan metode ini yaitu agar murid memperoleh pengalaman langsung nyata, bekerja mandiri dan jujur. Seperti contohnya nih, murid ditugaskan menceritakan pengalamannya dengan tugas menolong adiknya gitu kan. Lalu kalau di PPKN ini biasanya kan setiap guru sudah menjelaskan, adanya disuruh meresum atau disuruh apa yang disimpulkan dari penugasan tersebut. Jadi lebih cenderung bisa lebih mandiri dan lebih bisa memahami apa yang telah dijelaskan oleh gurunya dalam metode penugasan berikut. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Kak Dita terkait metode permainan dan atau kompetisi. Nah, jadi di sini ada metode permainan atau kompetisi yang dimana ini sangat menarik untuk para murid dalam membangkitkan motivasi belajar. Nah, jadi latihan atau kayak mengambil keputusan terutama dalam menciptakan suasana yang senang dulu. Nah, contohnya nih dalam suasana belajar senang tuh kan biasanya dalam suasana senang maka materi pembelajaran mudah dimengerti
Nah, terus juga berusaha menyajikan bahan ajaran melalui bentuk permainan. Nah, ataupun kompetensi permainan yang dimaksud itu adalah permainan yang diciptakan oleh gurunya sendiri, ataupun berupa teka-teki, terus juga sejenis ular tangga, ataupun kartu gambar yang masih termasuk dalam pelajaran tersebut. Nah, moral dan norma juga sesuai dengan tuntutan pendidikan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya yaitu terakhir ada metode simulasi. Nah, metode simulasi ini yaitu merupakan cara penyajian bahan ajar dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktek tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral. Misalnya nih dalam pelajaran PKN nilai-nilai moralnya yaitu saling bergotong royong atau saling bantu satu sama lain. Terdapat pada silah ketiga yaitu Persatuan Indonesia atau silah kelima. Nah, dari praktek tersebut siswa akan lebih mengenali apa itu terkait bahan ajar yang kita sampaikan, maka mereka akan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang dinamakan metode simulasi atau praktek pada diri siswa. Nah, mungkin hanya ini dapat kami sampaikan terkait metode-metode dalam pembelajaran PPKN pada anak SD. Kurang lebihnya mungkin kami mohon maaf. Semoga metode ini dapat bermanfaat bagi kita semua calon guru. Baiklah, mungkin akhir dari kata kami. Kurang lebihnya kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.